Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, di kesempatan ini kita akan mulai bersama untuk bersama-sama belajar mengkaji kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah, ini perahu keselamatan yang isinya yang pertama berkaitan dengan ilmu usuluddin, yang keduanya juga berkaitan dengan ilmu fikih. Kitab Safinatun Najah ini karya dari Syekh Salim Al-Hadrami. Beliau adalah seorang ulama yang asalnya dari Hadramaut, tapi beliau wafat di Indonesia. Beliau wafat di Indonesia dan dimakamkan di Jakarta. Maka kita akan suka menemukan nama beliau kadang disebut itu Syekh Salim Al-Hadrami Al-Batawi, begitu ya, karena beliau memang wafat di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini selalu menjadi awal dari kitab-kitab karya para ulama kita yang terdahulu. Kenapa seperti ini? Yang pertama diantaranya berkaitan bahwa para ulama mengambil berkah dengan mengikuti kitab Allah, yaitu mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita buka mushaf Al-Quran, maka yang pertama di awal mushaf Al-Quran itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua juga berkaitan dengan bahwa secara hukum Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk kalimat yang dianjurkan, diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk selalu dibacakan pada setiap kita memulai aktivitas kita yang dipandang baik menurut ketentuan syariat. Apapun itu, bahkan saking luar biasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Nah, kalau kita melihat hadis-hadis berkaitan dengan makan, misalkan kita akan bertemu dengan bahwa kalau orang lupa Bismillahirrahmanirrahim di awal makan, itu sampai kata baginda Nabi di tengah makan ataupun di akhir makan itu bacakan Bismillahnya itu. Jadi Bismillah kalau terlambat sampai lupa tidak dibacakan di awal itu diperintahkan dikodoi oleh baginda Nabi, itu diperintahkan agar dibacakan di tengah-tengah makan atau di akhir makan ketika kita ingat, oh tadi itu saya lupa tidak baca Bismillah, bacalah di situ Bismillah. Walaupun dalam riwayat lain dia menggunakan kalimat Bismillahi awalahu wa akhirahu kalau kita terlupa di awal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan kenapa kitab-kitab ulama terdahulu itu selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari sisi makna, kalau kita melihat terjemah dari Bismillahirrahmanirrahim ini dengan nama Allah, Bismillah dengan nama Allah. Kalimat frasa dengan nama Allah ini adalah frasa keterangan. Kalau keterangan harus ada yang diterangkannya. Nah, di sini muncul masalah. Kenapa? Karena dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim kita tidak menemukan teks, tidak menemukan kalimat yang secara nyata tertulis, dinyatakan sebagai sesuatu yang dijelaskan dengan nama Allah ini, dengan kalimat Bismillah. Yang dengan nama Allah itu apa? Dan siapa yang melakukan sesuatu dengan nama Allah? Nah, ini tidak dicantumkan. Nah, dari sisi kaidah bahasa, kemudian kita temukan bahwa dengan tidak dicantumkan ini sebetulnya memberikan keleluasaan
kepada orang yang kemudian menggunakan kalimat bismillah ini untuk menggunakan kalimat bismillah ini sesuai dengan maksudnya. Sehingga ketika dinyatakan dengan nama Allah, yang dengan nama Allah itu siapa? Saya yang membaca bismillah itu. Dalam hal apa? Dalam hal aktivitas kegiatan saya. Ketika saya ini makan, maka bismillah, dengan nama Allah saya makan. Ketika minum, bismillah, dengan nama Allah saya minum. Ketika kita belajar, bismillah, dengan nama Allah kita belajar. Kita bepergian, bismillah, dengan nama Allah saya pergi. Di sini. Nah, kemudian berkaitan dengan hal itu, sebagian ulama menyampaikan karenanya ketika membaca bismillah itu perlu kemudian dinyatakan setidaknya dalam hati kita apa yang kita lakukan berkaitan dengan bismillah ini. Dinyatakan. Kalau kita makan ya dinyatakan di hati kita, saya makan bismillah dengan nama Allah. Kalau kita belajar dinyatakan di hati kita, saya belajar dengan nama Allah. Nah, kemudian secara bahasa juga apa yang kita niatkan, apa yang kita maksudkan dengan nama Allah itu bisa diletakkan di awal, bisa juga diletakkan di akhir. Bisa saya makan dengan nama Allah, bisa dengan nama Allah saya makan. Bisa dengan nama Allah saya belajar, bisa juga dengan saya belajar dengan nama Allah. Jadi bisa di awal ataupun juga bisa di akhir. Hanya para ulama kemudian menyampaikan yang lebih dianjurkan itu adalah menyampaikan maksud pembacaan bismillah dengan nama Allah itu di akhir, bukan di awal. Jadi yang lebih dianjurkan itu bukan saya makan dengan nama Allah, tapi dengan nama Allah saya makan. Bukan bukan saya belajar dengan nama Allah, tapi yang lebih dianjurkan itu adalah dengan nama Allah saya makan. Saya belajar. Jadi niat yang kita maksudkan itu kita sampaikan di akhirnya. Kenapa seperti itu? Nah, di antaranya agar yang didahulukan itu nama Allahnya, bukan diri kitanya, bukan maksud kitanya, bukan aktivitas kitanya. Jadi kita selalu mendahulukan Allah daripada kita. Maka dengan nama Allah dulu, baru kita menyatakan maksud kita. Tidak maksudnya kita dulu, baru kemudian dengan nama Allah. Nah, ini yang lebih dianjurkan. Maka berkaitan dengan hari ini kita membaca bersama, memulai mengkaji kitab Safinatun Najah. Maka kemudian kita sampaikan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya mulai mengkaji kitab Safinatun Najah. Nah, ini maksudnya dengan nama Allah itu untuk melakukan aktivitas mengkaji kitab Safinatun Najah. Nah, kemudian dalam kerangkaian kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah ini ditunjukkan bersifat yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman, kata Ar-Rahim, akarnya itu sama dari kata Rahimah, yarhamu, rahmatan, yang berarti menyayangi, mengasihi, kemudian merahmati. Sehingga Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini pada dasarnya berarti yang memberi rahmat, yang menyayangi, yang mengasihi. Hanya kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan bentuk yang berbeda, walaupun dari asal yang sama, maka memiliki dimensi makna yang berbeda juga. Banyak penjelasan para ulama berkaitan dengan apa
kekhususan dari kata Ar-Rahman dan apa kekhususan dari kata Ar-Rahim gitu. Walaupun sama-sama berasal dari kata rahimah, yarham, yang sama-sama bermakna menyayangi, mengasihi, merahmati, seperti itu. Nah, di antara sekian banyak penjelasan para ulama ini kita ambil satu, bahwa dalam ilmu sorof kata Ar-Rahman ini mengikuti wazan fa'lan. Harokatnya itu sama nanti, harokat huruf pertama, kedua, ketiga, Rahman, fa'lan gitu, fathah, kemudian sukun, fathah, dibaca panjang. Wazan fa'lan ini secara ilmu sorof diantaranya memiliki makna kesementaraan. Karena itu kata Ar-Rahman adalah Allah memberikan rahmatnya, zat yang memberikan rahmatnya yang memiliki nilai kesementaraan. Nah, berkaitan dengan nilai kesementaraan inilah muncul tafsir dari para ulama bahwa yang sementara itu adalah kehidupan dunia. Maka Ar-Rahman itu kemudian dinyatakan bahwa Allah memberikan rahmat di dunia. Kemudian kata Ar-Rahim, kalau kata Ar-Rahim itu secara ilmu sorof mengikuti fa'ilu, rahimun, nanti sami'un, basirun, alimun, sama bentuknya itu sama. Fa'ilun. Nah, wazan ini diantaranya memiliki makna kesinambungan, terus menerus tak berhenti. Maka kemudian dimaknakan Ar-Rahim adalah Allah memberikan rahmat yang dengan nilai yang terus menerus tak berhenti berkesinambungan. Dari sini muncul tafsir bahwa yang terus menerus berkesinambungan tak ada henti dan tak ada akhirnya itu adalah akhirat kelak. Maka kemudian Ar-Rahim dinyatakan bahwa Allah memberikan rahmatnya di akhir. Jadi Ar-Rahman, Allah memberikan rahmat di dunia. Ar-Rahim, Allah memberikan rahmat di akhirat. Bismillahi, dengan nama Allah yang Ar-Rahman memberikan rahmat di dunia, Ar-Rahim yang memberikan rahmat di akhir. Nah, bagaimana dengan terjemah bahasa Indonesia selama ini yang menyampaikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang? Ya ini silakan saja, tak mengapa seperti itu, karena akar katanya yang memang rohimah, yang kamu, yang berarti mengasihi dan juga menyayangi. Ini sedikit berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekali lagi kita ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencurahkan rahmatnya di dunia, yang mencurahkan rahmatnya juga di akhirat, saya memulai aktivitas saya. Aktivitas yang mana? Maka aktivitasnya masing-masing, apakah makan, minum, bekerja, belajar, bepergian, dan yang lain-lainnya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mencurahkan rahmat di dunia, mencurahkan rahmat di akhirat. Kita semua bersama-sama memulai untuk mengkaji kitab Safinatul Najah karya Syekh Salim Al-Hadrami Al-Batawi. Semoga dengan kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita tersambung dengan Allah, kita mendapatkan rahmatnya, kita mendapatkan kasih sayang Allah di dunia, sampai juga nanti di akhirat dengan wasilah kita belajar, kita mengkaji kitab Safinatul Najah ini. Tuh, di kesempatan pembuka ini, pada kesempatan ini mudah-mudahan barokah manfaat, yang salah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.